Oke, Bapak dan Ibu, silakan. Siapa yang mau bertanya? Ditujukan kepada siapa begitu? Silakan. Monggo siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di chat itu udah ada pertanyaan-pertanyaan, mungkin bisa mulai dari chat itu. Oh, mungkin itu aja mungkin itu aja, Prof ya. Saya baca boleh. Nah, ini ada yang pertama nih, Prof, dari Pak Yudi Prianto. Ini kan ada mohon pencerahan dari Prof Mulyaman. Presiden itu kan kemarin tuh marah-marah karena lambatnya penyerapan dana penanggulangan COVID. Ini bagaimana langkah yang tepat untuk supaya dana ini bisa tersalur. Ini dari Pak Yudi, ini Pak Prof Mulyaman. Kemudian ini yang nomor 2 ini berkait dengan fintech itu. Bagaimana ini yang aman ini Prof Mulyaman? Bedakan antara fintech yang abal-abal dan yang asli. Ini dari Bapak atau Ibu, ini dia dari UPN Jatim. Kemudian ini nomor 3 ini kira-kira fintech ini ya bisa ya menolong apa enggak ini untuk UMKM ini. Yang keempat ini Bapak Mulyaman, masih Prof untuk Mulyaman, Ibu Citra Larasati dari Unira. Ini apakah fintech itu bisa meningkatkan kecepatan perputaran dan meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya untuk UMKM. Ini masih Prof Mulyaman, ini banyak ini. Untuk yang kelima nih Prof, ini banyak fintech ini. Ini Pak Faidal ini dari UTM ini. Ini menurut pengamatan Bapak dari bank yang ada di Indonesia yang dapat menjadi ekosistem tersebut, bank apa ya Pak? Ini Pak, barangkali bank apa kira-kira yang bisa? Apalagi di sini ada pesertanya dari perbankan, yang ada pesertanya. Kemudian ini dari Nabila Sabira, STI Perbanas Surabaya. Ini berkaitan dengan apa yang bisa diberikan ya, selaku generasi ini, mungkin Ibu ini generasi milenial ya. Apa yang bisa diberikan oleh generasi milenial dalam mendorong UMKM? Ini kemudian Ibu. Ada yang udah raise hand itu di chatnya, ada yang udah angkat tangan dari R itu Yunianus Salam, itu ada pertanyaan juga. Mungkin ada yang ya, mungkin ini banyak fintech ini Bu, ini banyak. Ya. Ya. Mungkin dijawab dulu sama Prof Mulyaman, habis itu. Mungkin Prof Mulyaman bisa memberikan statement barangkali. Yang ini. Monggo. Baik. Saya gabung aja ya, karena banyak mungkin nanti Prof Didi Rahbini juga akan bisa lebih jelas menggambarkan ya. Dari pertanyaannya saya menangkap ada beberapa hal yang mungkin perlu diluruskan ya, karena saya sedang berbicara peranan teknologi ya, jadi kadang-kadang memang kita sering mensimplify ya, ada fintech, ada lapak atau ekosistem, ada platform, ada lembaga ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami ya, kalau isu abal-abal dan segala macam itu pada umumnya perusahaan-perusahaan yang mendirikan dia bukan sebagai ekosistem ya, dia sebagai lembaga yang kadang-kadang menawarkan pinjaman, kemudian nggak jelas siapa pemiliknya, latar belakangnya. Hal-hal serupa itu menurut saya sebetulnya mestinya sudah bisa dipecahkan ya. Ya artinya masyarakat mestinya kepada hal-hal yang seperti itu nggak usah percayalah ya. Ini mungkin terkait juga dengan edukasi di bidang keuangan yang menurut saya mungkin belum menyebar rata ya di kalangan masyarakat, sehingga kadang-kadang terlalu mudah untuk diiming-imingi oleh hal-hal yang tidak jelas gitu ya. Dan saya bicara lebih kepada tataran platform, bagaimana kita membangun lapak ya, pasar sebetulnya, atau apa ya, ekosistem gitu. Seperti contoh Pakselnya tadi yang dijelaskan oleh Prof Didi. Itu contoh sebetulnya ketika kemudian ada satu pihak swasta kemudian membangun dirinya menjadi satu ekosistem, tidak hanya menyelesaikan masalah picking up barang sampai ke lokasi, tapi mungkin juga menyelesaikan masalah bayar-membayarnya,
mungkin juga menyediakan data informasi mengenai harganya dan lain sebagainya. Sehingga kemudian ini menjadi satu platform. Itu yang disebut semacam satu ekosistem. Paxel ini bisa menjadi satu contoh ya bagaimana kita bisa membangun ekosistem. Dan ekosistem itu tidak mesti harus yang besar. Teman-teman di daerah mungkin bisa membangun, apalagi buat teman-teman yang bisa memahami aspek teknologinya ya, itu bisa mengajak berbagai macam pihak untuk bersama-sama, bekerja sama untuk misalnya berbagi tugas. Oke ya, saya tugas mengenai menyediakan datanya, informasi pasar. Anda nanti bertugas menyelesaikan masalah bayar-bayarnya ya, untuk settlement-nya. Anda pihak yang lain nanti bantu kita untuk transportasinya. Nah, semua ini kan bisa disediakan oleh berbagai macam pihak UMKM. Ya. Sehingga kemudian mereka bersama-sama ini bisa membentuk satu kesepakatan membangun ekosistem itu, ya. Didukung dengan infrastruktur teknologi tentu saja. Nah, ini yang mungkin yang agak sedikit mahal dalam tanda kutip ya. Mahal karena mungkin perlu pemahaman operasional aspek dari teknologi, mungkin mahal dalam artian memang harganya relatif mahal mungkin, tapi menurut saya bukan sesuatu yang tidak mungkin ini dilakukan, karena banyak pihak yang ingin saling membutuhkan satu sama lain, ya sehingga menurut saya sinergi itu bisa terbangun. Tidak mesti harus lembaga keuangan, siapa saja bisa melakukan itu. Nah kalau ditanya apakah sudah ada bank, sebetulnya BRI yang disebutkan oleh Pak Prof. Didi tadi, itu sebetulnya tinggal satu langkah saja itu, membentuk satu platform, ya, yang kemudian BRI bisa menjadikan dirinya menjadi satu platform dengan katakan membentuk anak usaha, karena saya pikir harus terpisah badannya ya atau organisasinya dari kegiatan perbankan umum yang dilakukan oleh BRI, tapi mungkin BRI bisa menjadi istilahnya owner atau mungkin juga the builder dari platform ini. Dan kemudian BRI di dalam platform ini bisa memanfaatkan unit desanya, mengundang pihak-pihak terkait, mungkin juga join antar platform. Jadi antar platform sendiri bisa join gitu ya, antara Paxel dengan BRI misalnya, atau Paxel dengan e-payment yang lain misalnya, itu semua bisa dilakukan. Jadi intinya menurut saya, layanan ini mudah-mudahan bisa membantu UMKM ya. Saya memang belum melihat usaha BRI ke arah sini dalam bentuk platform yang lebih formal begitu, karena mestinya juga tidak hanya menangani isu-isu terkait dengan pinjam-meminjam, tapi juga bagaimana membantu membuka akses pasar, tidak hanya pasar domestik tapi juga pasar global, kemudian juga membantu pengembangan SDM-nya dan lain sebagainya. Ini saya kira harus dikembangkan melalui ekosistem, dan BRI bisa menjadi orchestrator-nya ya dengan memanfaatkan jaringan unit desa atau unit-unit di bawah unit desa yang selama ini sampai ke pelosok-pelosok pedesaan itu. Jadi kalau ini bisa terjadi, saya kira akan sangat mudah terbentuk ekosistem yang multifungsi yang bisa membantu UKM ini dari berbagai macam segi dan aspek ya, yang selama ini UMKM lemah ya. Oleh karena itu ini bisa diinisiasi oleh siapa saja. Jadi kalau ada mahasiswa dari Trunojoyo punya ide untuk membangun platform kecil-kecilan di daerah, di desa, saya kira kenapa tidak? Itu bisa sangat mungkin dilakukan ya dengan mengajak serta pihak-pihak terkait bekerja sama di dalam satu platform teknologi tertentu. Nah, ini yang menurut saya mungkin bisa dilakukan. Bisa juga kita ikut gabung dengan platform yang sudah ada besar. Tadi saya sudah katakan beberapa perusahaan sudah punya platform besar. Nah, ini terlepas tergantung dari masing-masing situasi di daerah masing-masing. Tapi intinya saya melihat banyak bisa dilakukan oleh kita dan bisa membantu UKM secara lebih signifikan. Saya kira demikian, Pak Moderator.
Oke, terima kasih. Mungkin ada statement dari Prof. Didik bisa menambahkan. Ada izin ya, ada Dr. Suyanto itu sahabat kita ingin bicara. Oh, monggo silakan. Biar hidup deh, tidak saya dengan Prof. Mulyaman aja. Silakan Pak Suyanto, Pak Dr. Suyanto. Pak Dr. Prianto. Di unmute dulu. Ya Pak. Assalamualaikum. Nah, sudah. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Dubes, Prof. Mulyaman dan Prof. Didi. Terima kasih waktunya. Saya dari Jakarta. Ini salam dari Jakarta Bu Alwi ya. Mobil. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih. Terdengar suara saya Pak? Saya lagi di jalan. Ya, Dengar. Gini Prof. Oke, terima kasih Prof. Yang jelas gini Prof, terkait dengan pandemi COVID ini kan terjadi sangat luar biasa sehingga berdampak kepada jangan berjalan, ekonomi makro dan ekonomi mikro sehingga berdampak termasuk kepada UMKM dalam hal ini yang sedang kita bahas. Sampai pemerintah sudah pinggir dulu sebenarnya. Jadi terkait dengan 2020 itu kira-kira bagaimana implementasi di dalam UMKM sendiri ya Prof? Itu pertama, apakah itu efektif atau tidak kan gitu Prof? Karena memang pemerintah kan tujuannya untuk memberikan stimulus atau memberikan rangsangan kepada terutama UMKM supaya bisa berjalan dengan baik, itu yang pertama. Nah yang kedua, berarti dulu Pak. Yang kedua yang kedua terkait dengan kondisi yang sekarang, kira-kira ekonomi kita akan tumbuh itu kapan? Mulai dari pertumbuhan ekonomi Prianto. kuartal pertama kan 2,97. Apakah ekonomi kita sudah normal? Saya sudah berhenti Pak. Halo. Saya udah berhenti, suara saya jelas Bu? Ya, Sekarang jelas tadi. Sekarang sudah jelas Pak, silakan Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih. Saya ulang kembali. Dampak pandemi COVID ini kan sangat luar biasa, sehingga berpengaruh kepada ekonomi makro dan mikro Indonesia secara umum, karena wadah kita adalah Ikatan Sarjana Ekonomi. Nah, terutama terkait dengan ekonomi mikronya, terutama UMKM itu kan dampaknya sangat besar sekali, terutama mungkin yang kafe, restoran, dan lain sebagainya. Sehingga pemerintah menerbitkan Perpu nomor 1 tahun 2020. Pertanyaannya adalah apakah itu implementasinya efektif atau tidak terkait dengan stimulus, mungkin memberikan kemudahan kepada UMKM untuk yang punya hutang atau apa sehingga tidak bisa mengangsur, itu kondisinya seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan pertumbuhan ekonomi Prof. Mulyaman dan Prof. Didi, kan tahun 2020 kuartal pertama itu 24,97 terjadi kita bisa 5% ke atas gitu kan. Nah, apakah kira-kira pertumbuhan ekonomi kita ini di kuartal 2, 3, 4 sampai akhir tahun itu mengalami pelemahan atau malah mungkin naik gitu itu kondisinya. Dan yang terakhir terkait dengan ekonomi makro kita 2021 seperti apa gitu Pak Mulyaman sama Prof. Didi, Prof. Mulyaman. Terima kasih Pak Dubes sama Prof. Didi. Salam dari Jakarta. Terima kasih Bu Alwia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mungkin ada statement dari Prof. Didi, Prof. Mulyaman. Ya, Prof. Didi mungkin dari Prof. Didi tadi ada angka-angkanya tuh Prof. Didi. Silakan Prof. Didi. Gini, saya kedengaran nggak suara saya? Ya, Baik, Prof. Prof. Baik, mengenai pertumbuhan ekonomi, Prof. Mulyaman lah nanti ya, yang saya kira lebih ini. Tapi Indef sendiri, Jelas Prof, jelas. Jalan Pak. Indef sendiri memprediksikan di awal-awal itu minus sampai 1%. Tapi kayaknya prediksi pada bulan Maret kita sekarang itu lebih buruk. Jadi kita tidak berharap tahun ini bagus lah. Mungkin tahun depan kalau sudah mulailah naik. Ya. Mengenai stimulus itu kan tadi ada yang saya sampaikan ya bahwa pemerintah ini sudah menyediakan di dalam slide saya yang nomor berapa lupa saya tadi itu. Halo. Kebanyakan itu adalah 695 triliun. Itu Apa?
700 triliun. Itu sangat tinggi sekali ya. Halo? Zaman Pak Harto itu APBN itu 10-20 triliun ya. Tapi bisa bikin Jagorawi di Jakarta, bisa bikin pabrik pupuk di Kaltim, di Aceh, di Palembang ya. Sekarang ini anggaran 700 triliun itu ini apa nih kok nggak ngerti saya. Diimplementasikannya itu sangat sedikit. Ini yang krusial, berarti ada masalah ya. Ya, Bapak Ibu sekalian ya, saya ingin sampaikan terutama komunitas peneliti ya, anggota IC ya di Madura ini. Indonesia itu pernah punya prestasi besar di tengah birokrasi yang buruk ya. Itu kan kalau di Kementerian Pendidikan guru bantu segala macam ya, lulusan semia, lulusan pesantren yang tidak standar direkrut kan. Begitu juga polisi di level bawah, level atasnya bagus ya. Nah itu prestasi itu diantaranya adalah swasembada beras. Ya. Itu birokrasi dikerahkan sedemikian rupa, kolektif berhasil. Ya. Tapi ini menyalurkan duit yang sudah sangat-sangat banyak tidak bisa. Ya. Itu minta saja kantor pos atau BRI ya, menyalurkan seperti itu. Jadi pantas Presiden marah ya. Berikut drama-dramanya ya. Jadi stimulus yang disinggung oleh Pak Suyanto itu tidak bekerja Pak. Ya. Saya nggak tahu mau ada reshuffle atau tidak, kita nggak tahu. Pak Mulyaman segera pulang, Pak Mulyaman, Prof, ya, biar mengikuti perkembangan di sini. Jadi prestasi yang kedua diantaranya selain BIMAS keluarga berencana ya. Jadi dua prestasi itu nggak pernah ada di muka bumi dan tidak ada negara yang mencapai itu. Ya. Keluarga berencana bisa menurunkan pertumbuhan penduduk di bawah 2% pada waktu income di bawah $1.000. Negara lain penduduk 2,5 sampai 3% waktu $1.000 ya. Tidak pernah swasembada pangan dicapai oleh petani-petani kecil yang hanya punya 0,3 hektar. Di negara lain punya sawah bisa 10.000 hektar satu keluarga. Hanya di Indonesia dicapai. Itu bisa karena birokrasi. Nah sekarang birokrasinya memble. Nah birokrasi itu memang luar biasa bebal ya. Saya ini anggota parlemen menghadapi perizinan di Depok. Itu luar biasa berat. Saya ini anggota parlemen yang bisa mencoret anggaran kamu, saya bilang gitu. Itu juga luar biasa ya. Makanya Presiden di dalam videonya itu ruwet gitu. Jadi kalau kepemimpinan ini memble menghadapi birokrasi, dimakan sama birokrasinya. Ya seperti Pak Romen Dahuri itu dipermainkan, bahkan disodorkan ke KPK, padahal menteri-menteri sebelumnya melakukan praktek yang sama persis. Seluruh menteri sebelum Romen Dahuri. Kenapa? Birokrasinya nyongkel-nyongkel. Nah, jadi sekarang ketidakberhasilan implementasi ini ke Pak Mulyaman juga sebagai mantan BI ya. 223 hanya triliun dari UMKM untuk UMKM hanya terwujudkan di bawah 1%. 87 triliun anggaran kesehatan hanya terwujudkan 1%, itu nggak masuk di akal sehat. Di akal sehat saya itu nggak masuk ya. Ya kira-kira 3 minggu yang lalu saya webinar begini. Ada bangga dengan 700 triliun. Mana di Depok tidak ada. Saya tinggal di Depok. Ada juga saya naik sepeda itu bantuan pemerintah dicantolkan di tembok-tembok mall ya. Kayak di kampung-kampung ini bantuan pemerintah dicantolkan gitu, seolah tidak ada siapa saja boleh mengambil. Nah jadi ini sekarang situasi berat, tetapi birokrasi yang harusnya ada di depan juga berat. Jadi percayalah kepada teori saya, selama pemimpin nggak bisa menjinakkan, mengalahkan birokrasi, dia akan gagal. Ya. Nah saya pernah ambil contoh ya, Prof. Mulyaman ini sedikit ya, contoh dramatis ya. Kan tahun 82 itu nyungsep pertumbuhan ekonomi. Yeah. Mau reformasi, Pak Wijoyo menghadapi Kementerian Keuangan, namanya kepabeanan. Itu menyelesaikannya itu bisa 20 tahun. Kalau begitu bisa nyungsep terus. Itu. Akhirnya separuh Kementerian Keuangan itu disuruh tidur. Makan gaji buta, siapa yang menggantikan? SGS kan Pak Prof. Mulyaman tahu ya. Itulah satu strategi yang dibikin Pak Harto dan berani ya pada waktu itu. Baru itu deregulasi pertumbuhan ekonomi setelah itu 7%. Selamanya sampai tahun 98. 7% terus-menerus ya. Nah ini sebelum krisis sudah 5,1, 5%, 4,9 akan terus turun ya. Ekspornya ada 200 miliar turun
turun jadi 170, 160, 150 ya. Tekor terus ya. Nah, jadi ini sekarang untuk UMKM ini tergantung kepada birokrasi bisa menjalankan atau tidak. Marahnya presiden bisa hanya marah saja atau bisa merubah. Nah, itu kira-kira jawaban saya. Terima kasih. Kasih luar biasa ini. Luar biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Pak Tamrin. Ya. Ya, silakan. Ada statement apa Pak Tamrin? Ada pertanyaan? Ya. Sebelumnya terima kasih Pak kepada Profesor Mulyana, kemudian pada Profesor Didik sebagai keluarga besar saya, orang Madura. Mudah-mudahan banyak turun ke Madura, supaya Madura lebih maju. Coba bahasa Madura, coba tanyanya. Iya. Kemudian kepada mantan Bu Rektor Uniraja Sumeneb, saya cukup kangen tapi tidak bisa ketemu karena COVID. Pertanyaan saya, Bapak, tidak lain adalah bagaimana dengan adanya new normal ini yang padan katanya adalah bahwa semua manusia akan memulai bisa berjalan kembali atau bisa bernafas kembali untuk menjadikan atau menuju kepada tujuan yang semula. Berarti belum sehat sempurna. Oleh karenanya, apa yang disampaikan kedua profesor ini, saya optimis dengan semua teori-teorinya, namun demikian, optimis daripada teori itu tidak harus seimbang atau sejalan dengan apa yang dilakukan oleh UMKM yang ada di seluruh lapisan masyarakat yang ada di Indonesia. Langsung bertanya, Pak Tamrin. Langsung bertanya. Ya. Waktunya habis. Pertanyaannya adalah solusi-solusi yang disampaikan oleh kedua profesor ini, bagaimana pemerintah bisa mendengar dan bagaimana bisa melaksanakan atau menjalankan daripada hasil seminar EC ini yang tujuannya tidak lain bisa memulihkan kembali dengan apa yang disampaikan beberapa hari yang lalu bahwa Menteri Keuangan telah mengeluarkan atau mencairkan 30 triliun untuk pemulihan usaha menengah, usaha kecil dan menengah. Untuk itu harapan saya dengan 30 triliun yang sudah digelontorkan oleh Menteri Keuangan yang dipercayakan kepada 3 bank, yaitu Bank Mandiri, kemudian Bank BTN, kemudian Bank BRI, mudah-mudahan tepat sasaran dan tidak berdampak yang negatif tapi membawa dampak yang positif. Terima kasih Pak Primanus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Sifatnya umum ini. Mungkin ada jawaban dari Prof. Didi atau Prof? Ya, saya coba mengangkat juga ada isu-isu yang menurut saya mungkin menarik untuk menjadi perhatian kita ya. Ada 2 hal yang saat ini berjalan bersamaan, yaitu pertama flattening the curve, ya artinya bagaimana agar penanganan virus itu bisa berjalan baik ya. Kapasitas rumah sakit bertambah, kemampuan melakukan testing meningkat, sehingga kemudian kita bisa tangani, kita bisa putus rantaian virus ini dengan baik ya. Dan ini memerlukan partisipasi masyarakat ya. Di banyak negara yang saya saksikan di Eropa ini, partisipasi masyarakat
sangat menentukan ya keberhasilan. Jadi kalau masyarakat tidak disiplin terkait dengan protokol, saya kira upaya untuk memutus mata rantai virus ini ya mungkin tidak efektif ya, dan mungkin akan berlangsung lama. Sehingga dengan demikian bagaimana masyarakat ini bisa maksud saya komunitas, tokoh-tokoh masyarakat ini bisa membantu ya agar kemudian masyarakat bisa mematuhi ini ya. Tapi memang tidak mudah ya, karena setiap negara punya persoalan sendiri-sendiri ya. Bagi negara yang sektor informalnya masih besar, relatif jauh lebih berat ya menangani bagaimana implementasi dari protokol kesehatan ya. Tapi ya tidak boleh menyerah, kita harus terus bantu. Jadi pemerintah menurut saya tidak bisa juga sendiri ya, tapi harus dibantu oleh tokoh-tokoh masyarakat ya. Tokoh masyarakat ini bisa alim ulama, bisa tokoh-tokoh formal, ya informal, melakukan edukasi ya dan lain sebagainya. Sebab saya melihat kuncinya itu pada partisipasi masyarakat ya. Kalau partisipasi masyarakat tidak optimal, saya kira keinginan untuk memutus rantai virus ini ya menjadi terhambat ya. Dan ini akan sangat mempengaruhi kondisi ekonomi ya. Artinya sepanjang kekhawatiran, ketidakpastian masih besar, saya kira kegiatan ekonomi belum full ya, belum bisa full. Nah, oleh karena itu akan menentukan seberapa cepat recovery itu bisa kita capai. Nah, oleh karena itu ini saling kait-mengkait ya, di samping tentu saja efektivitas stimulus yang tadi diceritakan oleh Prof. Didi juga menjadi penting karena itu akan sangat membantu aspek ekonominya. Saya tidak jelas, tidak tahu kenapa realisasinya rendah. Tadi Prof. Didi mengatakan mungkin isu birokrasi, saya kira saya sependapat, tapi mungkin apa yang terjadi sebetulnya mungkin nanti bisa didalami. Tapi intinya dua hal ini menjadi penting, yaitu upaya mengurangi pandemik penyebaran virus dan juga sekaligus meyakinkan efektivitas stimulus itu berjalan baik agar kita dapat dua-duanya ya. Artinya virus bisa terhenti, ekonomi bisa bergerak. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa dilakukan dan tentu saja sekali lagi partisipasi peranan masyarakat itu akan sangat menentukan ya. Kapan recovery itu bisa terjadi, secepat apa ya, tahun depankah atau lebih panjang lagi kah dan lain sebagainya. Nah, pada tingkat global juga ada hal yang menentukan. Tadi saya bercerita mengenai vaksin dan obat ya. Ya, karena sebelum vaksin dan obat ditemukan, ini juga bisa memberikan ketidakpastian. Sehingga dengan demikian vaksin dan obat itu sekarang sedang diupayakan. Di Indonesia saya dengar ada upaya-upaya mencari vaksin dan obat. Apakah itu dari tradisional herbal, tradisional obat-obatan kita, ataukah dari upaya klinik yang lain. Saya kira menurut saya perlu terus didorong dan dibantu agar kemudian bisa mengurangi ketidakpastian. Jadi overall situasinya seperti itu, efektivitas penyelesaian akan sangat menentukan recovery itu akan terjadi. Soal angka berapa persen tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Didi dan juga oleh report yang tadi saya sampaikan oleh Bank Dunia. Jadi nanti bisa dibuka itu di tayangan saya, dari saya tidak perlu mengulang lagi ya. Kemudian yang kedua mengenai the new normal. Dan tantangan bagi para universitas ini ya. The new normal ini seperti kita ketahui itu membawa kita kepada satu situasi baru ya. Bahkan kemudian area-area baru termasuk misalnya penetrasi digitalisasi yang semakin dalam ya. Banyak pengamat mengatakan mungkin kita tidak akan kembali lagi kepada situasi kita sebelum krisis ya, dari pandemik ini ya.
terutama dalam kegiatan bersosial dan bermasyarakat. Ya. Oleh karena itu tentu saja pada masa new normal nanti itu diperlukan expertise atau keterampilan-keterampilan baru ya sesuai dengan kebutuhan baru pada waktu itu. Nah, saya ingin universitas-universitas itu tetap relevan karena menghasilkan lulusan-lulusan yang relevan dengan kebutuhan new normal. Sehingga lulusan-lulusan new normal itulah yang nantinya akan bisa menjawab tantangan-tantangan yang ada di new normal. Sekarang pertanyaannya kembali kepada para pengelola kampus ini. Apakah kurikulum, apakah prodi ya yang ditawarkan itu bisa relevan tidak dengan kebutuhan-kebutuhan pada masa new normal nanti ya. Ya, ini saya tidak bisa menjawab, para pengelola kampus ini yang bisa menjawab. Sejauh mana itu relevansi apa yang kita ajarkan dengan kebutuhan yang nantinya diperlukan. Ya. Nah, oleh karena itu menurut saya tidak salah kalau misalnya ISEI Madura mendiskusikan ini dengan berbagai macam kampus yang ada di Madura, ya, mengenai relevansi apa yang perlu kita lakukan agar kemudian ketika kita memasuki the new normal nanti, lulusan-lulusan kita tidak tertinggal dengan keperluan-keperluan atau dengan kebutuhan-kebutuhan. Ya. Nah, oleh karena itu, menurut saya, penetrasi teknologi, digitalisasi, hal-hal yang terkait dengan itu mungkin menurut saya menjadi bagian yang tidak harus kita perhatikan. Saya tidak tahu apakah sekarang ini bisa dengan mudah misalnya membentuk prodi-prodi baru, ya. Rasanya juga tidak, karena juga harus disesuaikan dengan peraturan yang berlaku, ya. Tapi menurut saya ada cara lain tidak, agar para pengelola kampus bisa memberikan tambahan pengetahuan bagi calon lulusannya, agar kemudian bisa dia menjadi lebih relevan bagi keperluan pasar, bagi keperluan pasca new normal nanti, ya. Jadi ini tantangan sebetulnya. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian kita bersama, sehingga kemudian secara fundamental nanti kita bisa melibatkan banyak pihak untuk sama-sama recover. Jadi kalau yang recover hanya mereka yang siap saja, dan pada umumnya adalah orang-orang kota, kelompok menengah ke atas, saya kira mungkin recovery-nya tidak inklusif nanti, ya. Sebab yang kita inginkan adalah recovery yang inklusif, recovery yang melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu tentu saja teman-teman di daerah-daerah harus menyiapkan diri agar juga menjadi bagian dalam recovery yang inklusif tadi, ya, agar kemudian terjadi perubahan yang fundamental dalam struktur perekonomian nasional, ya, karena peran yang semakin besar dari sebagian besar masyarakat, ya. Jadi ini tantangan menurut saya belum tahu jawabnya juga. Mungkin ini perlu didiskusikan, tapi intinya menurut saya ini perlu menjadi perhatian. Saya kira demikian. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Ini barangkali ini Prof. Mulyaman, boleh ini saya ini ada salah satu pertanyaan dari peserta ini, Prof. Mulyaman. Itu ada salah satu sumber pendanaan alternatif, Prof. Mulyaman, untuk UMKM, yaitu equity crowdfunding ini, Prof. Ini menurut informasi sukses di Inggris ya, UK gitu, Prof. Kira-kira kalau diterapkan di Indonesia itu bagaimana peluang dan tantangannya, Prof? Bisa, Pri. Ini dari Riau, Bangkalan. Ya, itu tadi saya cerita mengenai crowdfunding. Jadi platform itu yang diperkenalkan adalah pembiayaan berjamaah istilahnya. Jadi tidak mesti harus bank, tapi masyarakat bisa melakukan pembiayaan berjamaah untuk membiayai satu proyek. Nah, ini yang disebut semacam crowdfunding. Artinya funding yang datang dari crowd. Crowd itu artinya keramaian. Jadi ramai-ramai orang mengumpulkan dana untuk membiayai satu proyek. Nah, ini bisa dilakukan hanya melalui platform, ekosistem. Ya, karena sumber dana ini datang dari banyak pihak, ya, dan ini harus ada yang mengelola. Yang mengelolanya itu adalah koordinator dan biasanya menjadi pengelola dari satu platform, ya.
Jadi apa yang saya ceritakan tadi itu sebetulnya sudah terkait itu, sudah masuk masalah crowdfunding, people to people, ya, artinya pembiayaan crowd dari maksud dari people to people itu, ya. Dan ini menurut saya sudah menjadi apa yang tadi kita maksudkan dengan ekosistem tadi. Oke, Prof, luar biasa, Mulyaman. Sekarang sudah menunjukkan pukul 4 waktu Indonesia, Prof. Mungkin ini ada closing statement dari mungkin dari Prof Didik dulu aja, closing statement. Kemudian Prof Mulyaman dan Bu Alivia. Monggo, Prof. Saya kira terima kasih ya, cukup saya kira. Tadi ada pertanyaan tentang tiang listrik, kereta api bisa juga, oke bagus. Ada tanya soal Paksel masih ada di Bogor dan Jabotabek. Nanti bisa inovasi. ke Madura itu, Prof. Ya, bisa ke Madura. Dan saya terima kasih ya, saya undur dulu ya. Saya sedang mau rapat mencari nafkah untuk anak istri. Ya. Mulyaman kan sudah terjamin sama Bu Alivia. Wah, terima kasih Prof Didik. Prof Didik. Saya tersiap karena pakai baju Madura. Terima kasih banyak. Oke ya, saya izin ya mau rapat. Iya, salam buat kawan-kawan. Salam buat kawan-kawan, Pak Prof. Ya, Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi link daftar hadir Bapak Ibu ya. Ya. Untuk form sertifikat nantinya. Mungkin terakhir ya dari saya. Terima kasih banyak. Ini pesertanya sudah kalau yang daftar itu sekitar 371, tapi seperti biasa di webinar ada yang masuk, ada yang keluar. Jadi tadi sampai 220 berapa gitu ya. Saya ucapkan terima kasih. Ini ada Jakarta, Bandung, Jogja, Banten, ada Medan, ada Batam juga, Prof. Jadi ada dari mana-mana. Terima kasih banyak. Dan tadi rupanya nggak sempat ini, tapi juga ada Dekan Fakultas Ekonomi Bisnisnya Erlangga, Prof. Jadi sempat ini juga, tolong dong share materinya Prof Mulyaman. Gitu. Jadi sudah, jadi terima kasih banyak buat semua teman-teman juga, terutama Prof Mulyaman. Kayaknya semakin kita dengerin Prof Mulyaman ini sharing di sini, semakin masih banyak yang harus kita diskusikan. Jadi inclusive recovery, wah ini jadi tanda tanya besar ini sekarang buat kita yang seperti apa itu bentuknya. Mungkin ini teman-teman jadi penasaran menunggu webinar IC Madura yang kedua ini. Terima kasih banyak semuanya. Oke, saya pamit dulu ya. Ya, mohon maaf. Terima kasih, Prof. Karena mau sholat Jumat. Ya. Oh iya, Prof. Terima kasih loh, Prof. Ya, salam buat kawan-kawan ya. Mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang ya. Oh, terima kasih banyak, Prof. Terima kasih banyak. Ya, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa Bapak Ibu ya untuk mengisi link untuk absensi dan permohonan sertifikat elektroniknya. Terima kasih.